A. Ali ibnu Rabbani At-Tabari 838 hingga 870 Masehi, penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Abu Al-Hasan Ali bin Abi Sahal Rabban At-Tabari berasal dari keluarga Yahudi Syria yang terkenal di Marw. Ia pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan nama At-Tabari. Ayahnya Sahal bin Bishr adalah seorang pejabat negara yang berpendidikan tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Ali bin Sahal At-Tabari masuk Islam pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim. Ia mahir berbahasa Syria dan Yunani. At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Dia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran. Karyanya yang terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah, ditulis setelah ia memeluk agama Islam. Firdaus Al-Hikmah ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syria. Buku ini ke dalam 7 bagian. Bagian pertama memuat masalah doktrin ilmu kesehatan kontemporer berjudul Kulliyatu Atib. Bagian 2 berisi uraian bagian-bagian organ tubuh manusia, peraturan menjaga kesehatan, dan laporan tentang penyakit-penyakit yang menghinggapi otot. Bagian ketiga berisi deskripsi tentang diet. Bagian keempat tentang seluruh penyakit yang biasa menimpa badan. Bagian kelima berisi deskripsi tentang rasa dan warna. Bagian keenam tentang obat-obatan dan racun. Dan bagian ketujuh berisi diskusi tentang astronomi juga ringkasan pengobatan ala India. B. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina 370 Hijriah sampai 428 Hijriah. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Lahir pada 980 di Bukhara di Uzbekistan. Ibnu Sina mendapatkan dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bakhara dan Hamadan Iran saat ini. Ahli diagnosis dengan nama Latin Avicenna ini mengasah keterampilannya yang luar biasa di bidang-bidang yang diabaikan oleh orang lain. Ibnu Sina juga mengidentifikasi penyakit menular seperti TBC beberapa abad sebelum Louis Pasteur. Dia juga menemukan kemungkinan penyakit menyebar melalui air dan tanah. Karya-karya lain Ibnu Sina adalah buku mengenai politik seperti Risalah As-Siyasah fi Isbati An-Nubuwah, Al-Ardaq, dan lain-lain. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi 251 sampai 313 Hijriah atau 864 sampai 930 Masehi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup di antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan dalam bidang kedokteran. Ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rai. Selanjutnya, ia juga memimpin rumah sakit Muqtadari di Baghdad. Karya tulis hasil penelitiannya yang termasyhur adalah Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran berjumlah 20 jilid. Buku ini berisi ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi. Sejak saat itu, buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa sampai abad ke-17 Masehi. Bukunya yang lainnya yang terkenal adalah Fi Al-Judari wa Al-Hasbat
yang membahas penyakit campak dan cacar dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Latin pada tahun 1866 Masehi. Buku itu dicetak untuk yang ke-40 kalinya. Ar-Razi wafat pada tahun 932 Masehi di kota-kota kelahirannya. Yaqub bin Ishaq al-Sabah al-Kindi berkuasa pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Filosof muslim pertama. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin al-Ash'as bin Qais al-Kindi. Nama al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab terbesar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindah lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah, pernah menjadi gubernur. Al-Sabah al-Kindi berkuasa pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Filosof muslim pertama. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin al-Ash'as bin Qais al-Kindi. Nama al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab terbesar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindah lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah, pernah menjadi gubernur Kufah pada masa kekhalifahan Al-Mahdi pada tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi, dan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Kakeknya Al-Ash'as bin Qais dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Kindi sosok yang dikenal berotak encer. 3 bahasa penting yaitu Yunani, Suryani, dan Arab dikuasainya. Suatu kelebihan yang jarang dimiliki orang pada saat itu. Al-Kindi adalah filosof muslim pertama. Dia orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Pada saat itu, sampai abad ke-7 Masehi, pengetahuan filsafat masih didominasi orang-orang Kristen Suriah. Al-Kindi menerjemahkan dan menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme atau banyak dipengaruhi pemikiran Yunani kuno. Ia juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Al-Kindi memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia. Dia menuliskan filsafat sebagai ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama sekaligus menjadi bagian dari budaya Islam. Menguasai beragam ilmu pengetahuan, sebanyak 270 karya telah berhasil ditulisnya. Karya tersebut dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bi Istifa al-Qawl fi, berisi tentang pengantar ilmu logika. Al-Kindi hidup tidak kurang dari 5 periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Dia menjadi salah satu ilmuwan besar sekaligus bukti hidup kegemilangan kebudayaan Islam di era kejayaan dinasti Abbasiyah. Dia bahkan diangkat menjadi guru dan tabib di kerajaan. Al-Kindi meninggal pada tahun 869 Masehi.